Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata man huwa khairum maqama wa ahsanu nadiya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kubbar wa sabiyya. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala nikmat hanya milik Allah. Dialah yang maha pemurah, dialah yang maha penyayang dan sang pemilik keadilan. Maka kita harus tunduk dan patuh kepadanya. Seraya meningkatkan ketakwaan kita juga wajib bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh jika kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah, pasti Dia akan menambah nikmat tersebut. Tapi jika kita kufur, tidak mau taat kepada perintah, tidak mau menjauhi apa saja yang dilarangnya, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan dengan banyaknya membaca selawat kepada beliau, insya Allah kita termasuk orang yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak ingin hidup damai, siapa yang tidak ingin hidup rukun dan penuh keharmonisan di tengah masyarakat? Semua pasti menginginkan itu. Makanya segala potensi yang bisa merusak perdamaian, segala potensi yang bisa merusak kerukunan dan toleransi antar umat beragama harus dijauhkan. Tapi ingat, ini bukan karena adanya sikap beragama secara moderat yang sekarang dikampanyekan, yakni moderasi beragama. Bukan. Mengapa? Ketahuilah, istilah Islam moderat, moderasi beragama adalah istilah yang cenderung rancu, tidak jelas, liar, serta berpotensi merugikan Islam dan ajarannya. Apalagi isu moderasi agama ini selalu dikaitkan dengan isu radikalisme yang juga terus-menerus digembar-gemborkan, padahal jelas sebagaimana moderasi agama, isu radikalisme juga tak jelas juntrungannya. Sebagaimana isu terorisme, isu radikalisme selalu menyasar kalangan muslim. Tidak pernah ada radikalisme menyasar Katolik, Protestan, Hindu, Buddha maupun Konghucu. Tidak ada. Makanya isu ini sangat tendensius menyasar umat Islam, terutama mereka yang berusaha terikat dengan syariat Allah, bahkan yang menginginkan penerapan syariat Islam di negeri ini secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Itu pun dimata-matai sehingga mereka bisa disebut sebagai radikalisme atau bahkan lebih jauh terorisme. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kemudian
mereka ingin membatasi gerak-gerik umat Islam dengan kampanye-kampanye murahan, dengan menyebutkan bahwa Islam itu harus moderat, sehingga mereka menyebutnya sebagai moderasi beragama. Siapa yang tidak ingin memoderasi agamanya, siapa yang tidak ingin berpihak kepada kaum Islam moderat atau Islam Nusantara, maka berarti mereka radikalisme atau bahkan terorisme. Istilah ini sebenarnya adalah istilah yang dibuat-buat mereka untuk mengacak-acak persatuan umat Islam, memilah-milah persatuan umat Islam. Sama seperti dulu ada cebong, ada kampret, sehingga kemudian umat Islam terpecah-pecah dan tidak bersatu. Jika engkau memang betul menginginkan agamamu, maka orang itu disebut sebagai radikalisme, terorisme. Tapi kalau dia benar-benar menginginkan agama disetir oleh nilai-nilai barat, maka disebutlah moderasi beragama, atau bahkan yang paling lunak sekarang disebut Islam Nusantara. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sepintas istilah moderasi beragama seolah bagus, padahal itu adalah racun bagi umat Islam. Ini perlu kita ketahui agar kita tidak terjebak dan latah menjadi pelaku-pelaku kampanye moderasi beragama. Apalagi baru saja diumumkan sedang dicanangkan 1000 kampung moderasi beragama. Ketahuilah, moderat adalah istilah politik sengaja digunakan oleh musuh-musuh Islam untuk menggiring umat Islam agar memiliki paham keagamaan atau paham Islam sesuai dengan kemauan Barat. Umat Islam digiring untuk bertoleransi pada nilai-nilai Barat, apakah itu hak asasi manusia atau HAM, kebebasan berperilaku hingga LGBT sekalipun. Kita diarahkan untuk menerima kemaksiatan. Kita tidak boleh menolak apapun budaya Barat, harus terima. Lalu siapapun yang tidak mau menerima disebutlah radikalisme, atau bahkan lebih jauh disebut terorisme. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah, sejak peledakan gedung WTC 11 September 2001, Amerika Serikat memanfaatkan isu terorisme sebagai bagian dari skenario globalnya untuk melemahkan Islam dan kaum muslim. Untuk itu para peneliti kemudian menganjurkan beberapa pilihan langkah bagi Amerika Serikat. Salah satunya adalah mempromosikan jaringan Islam moderat untuk melawan gagasan-gagasan yang disebut mereka sebagai Islam radikal yang benar-benar Islamnya. Terkait itu, mantan Presiden Amerika Serikat George W. Bush pernah menyebut ideologi Islam sebagai ideologi para ekstremis. Bahkan oleh mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, ideologi Islam dijuluki sebagai ideologi setan. Hal itu ia nyatakan di dalam pidatonya pada Konferensi Kebijakan Nasional Partai Buruh Inggris pada tahun 2005. Blair lalu menjelaskan ciri-ciri ideologi setan, yaitu 1. Menolak legitimasi Israel, 2. Memiliki pemikiran bahwa syariah adalah dasar hukum Islam, 3. Kaum muslim harus menjadi satu kesatuan dalam naungan khalifah, 4. Tidak mengadopsi nilai-nilai liberal barat. Jadi orang yang tidak masuk dalam daftar-daftar itu maka disebut dia orang yang melakukan moderasi agama. Maka siapa saja yang termasuk ciri-ciri itu disebut kelompok radikal, dan sikap sebaliknya disebutlah sebagai kelompok moderat. Lalu umat Islam mereka adu domba agar terlena, lemah dan tercerai-berai.
Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, berhati-hatilah dengan propaganda Islam moderat ini, seolah umat Islam ini umat yang intoleran. Mereka coba mengajari kita tentang bagaimana Islam dan bertoleransi, padahal secara historis tanpa moderasi agama pun, Islam memang agama yang menjunjung tinggi toleransi. Tidak boleh memaksakan agama kepada non-muslim. Bahkan toleransi tanpa moderasi agama merupakan salah satu bagian dari sejarah keagungan dan kegemilangan khilafah Islam yang telah memayungi dunia selama 13 abad lamanya. Janganlah kita rendah diri karena tidak mau mengikuti propaganda mereka. Yakinlah Islam adalah agama atau ad-din yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, untuk mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan untuk mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Dengan demikian, Islam bukan hanya mengatur masalah akidah, ibadah, dan akhlak, tetapi Islam juga mengatur masalah ekonomi, pemerintahan, sosial, pendidikan, peradilan, dan sanksi hukum serta politik luar negeri. Inilah yang dimaksud dengan Islam kafah, sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, secara kafah, dan janganlah kalian turut langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Karena itu Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna. Islam tidak butuh agama atau ajaran yang lain karena Islam sendiri sudah sempurna. Hal ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, telah aku cukupkan nikmatku kepada kalian, dan telah aku ridhoi Islam itu menjadi agama kalian. Tafsir Quran surah Al-Maidah ayat 3. Alhasil, kita harus menolak dan melawan ide moderasi agama dalam semua bentuknya, meskipun bisa jadi saat ini dikampanyekan oleh mereka yang menyebut dirinya ulama maupun cendekiawan. Sekali lagi, moderasi beragama bukan ajaran Islam, bahkan membahayakan Islam. Kita didorong toleran terhadap kemaksiatan, didorong membenarkan agama selain Islam, padahal Allah menyatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka dia tidak akan pernah beruntung, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang menyesal karena mencari agama selain daripada Islam. Moderasi agama juga mendorong kita untuk meninggalkan ajaran Islam dengan istilah jangan fanatik kali kau beragama, padahal fanatik terhadap agama itu adalah benar. Karena itu fanatik yang dimaksud mengikuti ajaran agama dengan benar. Istilah jangan fanatik itulah yang kemudian dilontarkan supaya dia tidak benar-benar di dalam agamanya. Karena itu kalau kita benar-benar mengikuti ajaran agama kita, insya Allah dunia kita bisa dapat, akhirat juga bisa kita dapat. Fanatik itu sebenarnya bahasa yang bagus, bahasa yang baik, tetapi terkadang bahasa fanatik itu diselewengkan oleh orang lain untuk menyatakan orang lain itu sebenarnya hanya agama saja, tidak dunia. Padahal Islam sudah mengatur. Mencari nafkah sekalipun kita niat ikhlas karena lillahi ta'ala untuk menghidupi keluarga, itu pun beribadah.
itu pun termasuk dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan mencari harta yang halal dan meninggalkan harta yang haram. Oleh karena itu hati-hati, awas kalimat-kalimat moderasi beragama. Islam Nusantara, Islam moderat merupakan racun yang sangat berbahaya dan bisa mengelompok-ngelompokkan kita pada kelompok yang satu moderat, yang satu radikal, yang satu Islam Nusantara, yang satu lagi disebut sebagai Islam terorisme. Karena itu maka sekarang saatnya kita tambah taat kepada ajaran Islam. Yang putih katakan putih, yang hitam juga katakan hitam. Jangan menjadi abu-abu, karena itulah yang diharapkan oleh musuh-musuh Islam. Ingat, kita sudah berada di penghujung akhir zaman. Kalau tidak Islam menang, pasti kiamat akan datang. Tunggu saja insya Allah, karena hadis-hadis Nabi tidak akan salah. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali dua kota akan dikuasai oleh umat Islam. Kota mana itu? Yang pertama adalah Konstantinopel, yang sekarang bernama Turki. Dulu merupakan pusat peradaban Romawi yang ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Kemudian kota yang satunya lagi adalah kota Roma, Vatikan, yang sekarang menjadi pusat kegiatan kristenisasi, dan itu kata Nabi akan ditaklukkan umat Islam. Sekarang sudah belum, tapi tidak akan terjadi hari kiamat kecuali itu akan ditaklukkan oleh umat Islam. Dan insya Allah di penghujung hari hendak datangnya kiamat ini, Islam pasti akan naik kembali ke permukaan sebagaimana Islam dulu pernah menguasai 2/3 dunia. Di masa yang akan datang, mudah-mudahan walaupun banyak orang yang mengganggu ajaran Islam, mengganggu umat Islam, insya Allah saya lihat baik di kota-kota, di desa-desa, banyak orang yang sudah mulai soleh, pakai jilbab, pakai kerudung. Masjid sudah mulai ramai di mana-mana. Pemahaman umat Islam semakin lama semakin baik. Tentu Barat tidak suka, mereka terus melontarkan kata-kata untuk mencibir, bahkan ingin melakukan propaganda memecah belah umat Islam. Kita adalah saudara sesama muslim. Kita adalah satu agama. Nabi kita sama, Tuhan kita sama, Al-Quran kita sama, hadis kita sama. Mungkin kalau terkait dengan khilafiyah sedikit saja tak jadi masalah. Satu pakai kunut, satu tidak pakai kunut. Tetapi kalau sudah Ahmadiyah Qadian, kalau sudah Syiah, kalau sudah Panji Gumilang, hati-hati, belajarlah Islam dengan baik. Mana Al-Quran dan tafsirnya, mana hadis beserta syarahnya, mana fikih-fikih ulama-ulama terdahulu, pelajari. Kalau kita madhab Syafi'i, pelajari, ada buku-buku fikihnya. Madhab Hambali juga begitu. Karena itu maka pelajari benar ajaran Islam ini, jangan sampai kita tertipu dan jangan sampai kita terpecah belah. Salah satu yang diinginkan oleh Barat dalam agenda politiknya adalah divide et impera, pecah belah kuasai. Dari dulu sampai sekarang sebenarnya tidak berubah, cuman kita saja yang tidak merasa. Karena itu maka ingatlah, kita bersaudara, kita bersatu. Ingatlah, syariat Islam adalah standar perbuatan seorang muslim, bukan toleransi dan moderasi. Keimanan harus diwujudkan dalam bentuk taat, patuh, dan menerima sepenuhnya syariat Allah. Apa itu syariat Allah? Sesuatu yang Ia perintahkan untuk kita kerjakan dan sesuatu yang Dia larang untuk kita tinggalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap istiqomah di jalan Islam ini, di jalan yang benar, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Insya Allah di akhirat nanti Allah kumpulkan kita pula di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.